Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang menentukan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik dengan menggunakan metode Runkuta, yang mana kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Rahmawati Putri, rekan saya Mutia Putri Amarda, dan satu lagi rekan saya Dwi Anissa Fisgun. Baik, untuk presentasi yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Anissa Fisgun. Kepada Dwi Anissa dipersilakan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai outline apa saja yang akan kami bahas. Yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan, kemudian bab 2, kajian teori dan metode penyelesaian masalah, bab 3, hasil dan pembahasan, bab 4, kesimpulan dan saran, dan nanti terakhir kita akan memperlihatkan pseudocode yang kami buat untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan, yang diawali dengan latar belakang, yang mana pertama, metode numerik merupakan metode teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa. Kemudian, pengukuran profil konsentrasi dan suhu profil konsentrasi sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal dapat dilakukan dengan menggunakan metode numerik, yaitu metode Runkuta. Kemudian, metode Runkuta merupakan metode Dirac-Taylor yang tak membutuhkan perhitungan turunan dan memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Kemudian masuk pada identifikasi masalah, yaitu kami mengidentifikasi masalah mengenai cara menentukan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik dengan menggunakan metode Runkuta. Kemudian pembatasan masalah dalam makalah yang kami bahas yaitu mengenai penentuan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik dengan menggunakan metode Runkuta. Kemudian masuk pada perumusan masalah, yaitu bagaimana cara untuk menentukan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor menggunakan metode Runkuta. Dan kemudian tujuan dari penulis untuk menentukan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik dengan menggunakan metode Runkuta. Kemudian, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu untuk peningkatan pemahaman mengenai perhitungan dengan metode Runkuta. Kemudian, memberikan informasi mengenai cara menentukan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik menggunakan metode Runkuta. Kemudian, yang terakhir yaitu sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah fisika komputasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi Anissa Fisgun. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 untuk kajian teori dan metode penyelesaian masalah. Akan saya jelaskan sendiri. Baik, yang pertama itu untuk kajian teori. Yang akan kami bahas di sini pertama yaitu reaktor batch non-isotermal. Nah, pengertiannya, reaktor batch merupakan reaktor di mana saat terjadi reaksi tidak ada reaktan yang masuk dan produk yang keluar. Reaktor batch non-isotermal ini umumnya digunakan untuk fase cair, skala proses yang kecil, mencoba proses baru yang belum sepenuhnya dikembangkan, memproduksi produk yang mahal, proses-proses yang sulit diubah menjadi proses kontinu,
dan jika bahan atau hasilnya perlu pembersihan serta proses yang memerlukan waktu lama. Kemudian untuk profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik itu diasumsikan reaktor batch non-isotermal yang dioperasikan pada keadaan adiabatik atau tidak ada pertukaran panas di antara reaktor dengan lingkungan. Bisa dilihat pada layar, itu dalam reaktor terdapat reaksi campuran dengan reaksi, di mana R sama dengan KCA, dan K sama dengan K0 eksponen min E per RT. Yang mana terlihat pada gambar itu ada gambar reaktor batch non-isotermal, ada insulation-nya. Kemudian untuk CA itu adalah konsentrasi A, dan E adalah energi aktivasi dari reaksi, R adalah konstanta gas, dan T adalah temperatur absolut, di mana reaktor diasumsikan teraduk sempurna, unsteady state, keseimbangan mol komponen A adalah seperti terlihat pada layar untuk persamaan 1.2. Kemudian untuk metode yang digunakan atau metode penyelesaiannya, kami menggunakan metode Runkuta, yang mana merupakan salah satu model matematika dalam fisika, atau biasa disebut sebagai salah satu dari beberapa metode numerik yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Bentuk umum untuk metode Runkuta ORDN adalah Y, R tambah 1 sama dengan YR, tambah A1K1, tambah A2K2, sampai dengan AN, KN itu diasumsikan sebagai persamaan 2.1. Dengan A1, A2, sampai AN adalah tetapan. Kemudian untuk K1, K2, dan K3-nya bisa terlihat seperti layar. Pertama itu Runkuta orde 1, yang mana metode Runkuta tingkat 1 berbentuk K1 sama K dikali F dalam kurung XR, YR, yang mana YR tambah 1 ini sama dengan YR tambah A1 K1, dan ini disebut dengan persamaan 2 titik. Dan kemudian untuk metode Runkuta orde 2, itu K1 sama, kita lihat untuk K1-nya itu H dikali F, dan XR kali YR, untuk K2-nya H dikali F dalam kurung X1 tambah P1H YR tambah Q11K1. Yang mana untuk YR1-nya ini sama dengan YR ditambah A1K1 tambah A2K2. Kemudian untuk metode Runkuta seperti itu, untuk K3-nya sama dengan HF sama dengan XR tambah YR dikurang K1 tambah 2 kali K2. Yang mana nanti untuk YR tambah 1-nya yaitu YR ditambah K1 tambah 4K2 ditambah K3 dibagi 6. Itu disebut dengan persamaan 2.5. Sedangkan untuk metode Runkuta orde 4 itu sama K4-nya sama dengan HF sama dengan XR ditambah H, YR tambah K2. Yang mana untuk YR1 sama dengan YR ditambah K1 tambah 4K2 ditambah K3 dibagi, itu disebut dengan persamaan 2.6. Kemudian untuk metode Runkuta orde 5 itu K5 sama dengan HF sama dengan XR ditambah 3H YR tambah 3/16K tambah 1/16K3 ditambah 9/16K4. Yang mana nanti untuk YR ditambah 1 sama dengan YR tambah 1/9 dalam kurung 7K1 ditambah 32K3 ditambah 12K4 tambah 7K6 dikali dengan 0. Baiklah, Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia Putri Amanda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil pembahasan. Yang pertama,
Ini adalah contoh dari pseudocode pada MATLAB. Selanjutnya, ini adalah hasil running dari program MATLAB, di mana konsentrasi A awalnya yaitu 2, dan T awalnya adalah 300 Kelvin, dan waktunya adalah 50 second. Pembahasannya yaitu solusi pada langkah 1, mengubah persamaan diferensial ke dalam bentuk dy per dx sama dengan fungsi x, y, di mana dy per dx sama dengan dca per dt sama dengan k1ca eksponen min e per r kali t. Langkah kedua yaitu mengubah persamaan diferensial ke dalam bentuk eksplisit Runkuta orde 4. Yaitu fungsinya YR plus 1 sama dengan YR plus K1 plus 4K2 plus K3 per 6, di mana K1-nya sama dengan HF dikali XR, YR, K2-nya HF XR plus setengah HYR plus setengah K1. Ketiga, HF dikali XR ditambah setengah H, YR ditambah setengah K2. Keempat sama dengan HF XR ditambah H, YR plus K3. Maka dari persamaan diferensial pada sistem reaktor batch non-isothermal diperoleh konsentrasi AI plus 1 sama dengan konsentrasi AI plus K1 tambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 per 6. Di mana K1 sama dengan H dikali K1 konsentrasi AI eksponen dikali min E per RTI. K2-nya sama dengan H dikali K1 dikali konsentrasi A1 ditambah setengah K1 eksponen min E dikali R kali TI. K3 sama dengan H dikali K1 dikali konsentrasi AI plus setengah K2 eksponen min E per RTI, dan K4 adalah H dikali K1 dikali konsentrasi AI plus K3 eksponen min E per RTI, sehingga didapatkan suhunya yaitu TI plus 1 sama dengan TI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 per 6. Di mana didapatkan di mana dicobakan pada hasil program T0-nya sama dengan 300K dan CA0-nya sama dengan 1 gram mol per liter. Selanjutnya, langkah ketiga, lakukan perhitungan untuk menghitung nilai konsentrasi CA dan temperatur T untuk setiap waktu dengan H 1 second. Pada percobaan ini, kami melakukan 1 kali percobaan dengan menggunakan T1-nya 1 second, sedangkan konsentrasi A1-nya sama dengan konsentrasi A0-nya yaitu 2 gram mol per liter, sehingga didapatkan konsentrasi A totalnya yaitu sebesar 1,895 gram mol per liter. Untuk suhu sendiri, di awalnya kami memakai suhu 300 Kelvin. Setelah dilakukan perhitungan, suhu total yaitu 301,083 Kelvin. Bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isothermal atau adiabatik menggunakan metode Runkuta adalah konsentrasi AI plus 1 sama dengan konsentrasi AI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 tambah K4 per 6, dan suhu dari adiabatik sendiri yaitu TI plus 1 sama dengan TI ditambah K1 ditambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 per 6. Dari hasil perhitungan dan hasil running program adalah sama. Ini menandakan bahwa metode Runkuta sangat efektif digunakan dalam menentukan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu
pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik. Sarannya sebaiknya dalam menentukan profil konsentrasi dan suhu sepanjang waktu pada sistem reaktor batch non-isotermal atau adiabatik menggunakan metode Runkuta karena metode ini sangat efektif digunakan dan hasil yang diperoleh juga cukup akurat. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada rekan saya Mutia Putri Amarda dan rekan saya Dionisa Fisgun. Demikianlah tampilan dari kelompok 3. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.